everyone, my name is Namain Melati with student ID 23412036 from class AKT 23A. In this session, I will be presenting a learning material that is both interesting and important for you to understand together. Here is the explanation. Tujuan utama dari transfer pitching adalah untuk memastikan pembagian laba dan biaya antar unit dalam suatu perusahaan itu dilakukan secara adil dan efisien. Dalam perusahaan multinasional, hal ini tuh penting untuk menilai kinerja setiap cabang secara tepat, terutama jika mereka beroperasi di wilayah dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Dengan adanya transfer pitching, perusahaan dapat mengetahui kontribusi tiap divisi terhadap laba keseluruhan. Selain tujuan internal, transfer pitching juga digunakan untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan. Dengan mengatur harga transfer, perusahaan dapat memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif rendah. Kemudian praktik ini itu harus tetap mengikuti peraturan pajak internasional agar tidak menimbulkan sanksi. Kemudian transfer pitching juga berfungsi untuk mendukung strategi keuangan perusahaan. Misalnya, divisi yang sedang dalam tahap pengembangan dapat diberi harga transfer yang lebih rendah untuk membantu pertumbuhan, sementara divisi yang sudah mapan dapat dikenakan harga transfer lebih tinggi sebagai bentuk subsidi silang antar unit. Dengan demikian, transfer pitching ini memiliki fungsi strategis dan manajerial, namun harus dikelola secara transparan dan sesuai prinsip kewajaran agar tidak menimbulkan konflik dengan otoritas pajak. Transfer pitching merupakan kebijakan penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tak berwujud antar unit dalam satu perusahaan atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam konteks perusahaan multinasional, transfer pitching digunakan sebagai cabang di berbagai negara melakukan transaksi internal. Misalnya itu perusahaan induk menjual bahan baku kepada anak perusahaan di negara lain dengan harga tertentu yang ditentukan secara internal, bukan oleh mekanisme pasar. Kemudian konsep ini penting karena mempengaruhi distribusi laba entitas dalam satu grup perusahaan. Melalui transfer pitching, perusahaan dapat mengalokasikan biaya dan pendapatan sesuai dengan strategi keuangan dan operasionalnya. Namun, kebijakan ini sering menimbulkan perdebatan karena dapat digunakan secara tidak etis untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak rendah atau tax haven. Nah, di sisi lain, transfer pitching juga memiliki fungsi manajerial yang sah, yaitu untuk mengukur kinerja antar divisi dan memotivasi pekerja serta memfasilitasi koordinasi antar unit bisnis. Oleh sebab itu, pemahaman tentang prinsip dan penerapan transfer pitching menjadi hal penting bagi mahasiswa akuntansi dan manajemen keuangan. Dengan kata lain, transfer pitching bukan sekedar persoalan teknis akuntansi, tetapi juga mencakup etika, regulasi perpajakan, dan strategi korporasi secara global. Prinsip utama dalam penetapan transfer pitching adalah arm's length principle, yaitu bahwa harga transfer harus sama atau sebanding dengan harga yang berlaku apabila transaksi dilakukan antara pihak-pihak independen. Nah, prinsip ini diatur dalam OECD transfer, yaitu pitching wideliness, dan menjadi acuan utama dalam praktik global maupun di Indonesia. Artinya perusahaan itu harus menentukan harga transfer berdasarkan kondisi pasar yang wajar, bukan semata-mata untuk tujuan perpajakan saja. Dengan prinsip ini, otoritas pajak dapat menilai apakah harga yang digunakan dalam transaksi antar pihak berelasi sudah mencerminkan harga pasar. Jadi untuk mencegah prinsip arm's length ini, perusahaan perlu melakukan analisis pembandingan, yaitu dengan data transaksi eksternal. Hal ini meliputi aspek fungsi, aset, dan risiko yang dijalankan oleh masing-masing pihak dalam transaksi. Hasilnya itu digunakan untuk menentukan apakah harga transfer yang ditetapkan sudah sesuai dengan kondisi bisnis sebenarnya. Jadi dengan prinsip ini, transfer pitching menjadi alat yang adil dalam alokasi laba dan biaya serta menjaga kepercayaan antar pihak dan otoritas pajak.
Nah, transfer pitching ini dapat dikategorikan berdasarkan objek transaksi dan tujuan penerapannya. Berdasarkan objeknya, terdapat beberapa jenis utama. Yang pertama itu transfer barang berwujud atau tangible goods, seperti bahan baku, komponen, atau produk jadi antar divisi. Kemudian yang kedua adalah transfer barang tidak berwujud atau intangibles, seperti lisensi, hak paten, merek dagang atau teknologi. Kemudian yang ketiga adalah transfer jasa atau servis, seperti jasa manajemen, konsultasi atau IT support antar unit perusahaan. Jadi berdasarkan tujuannya, transfer pitching ini dibagi menjadi transfer pitching internal yaitu domestik dan transfer pitching internasional lintas negara. Jadi transfer pitching domestik ini dilakukan antar unit dalam satu negara, sedangkan internasional terjadi antar cabang di negara berbeda dengan sistem pajak yang berbeda pula. Setiap jenis transfer pitching memiliki implikasi yang berbeda terhadap laporan keuangan dan perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan metode yang sesuai agar harga yang ditetapkan mencerminkan kontribusi ekonomi masing-masing pihak. Jadi pemilihan jenis transfer pitching itu harus mempertimbangkan aspek ekonomi, strategi perusahaan, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan di masing-masing negara. OECD merekomendasikan beberapa metode utama dalam menentukan harga transfer agar sesuai dengan prinsip arm's length. Nah, yang pertama itu comparable uncontrolled price atau CUP method. Jadi membandingkan harga transaksi antar pihak berelasi dengan transaksi independen sejenis. Kemudian yang kedua itu realized price method atau RPM, yaitu menentukan harga jual kembali produk dengan mempertimbangkan margin laba kotor yang wajar. Yang ketiga cost plus method atau CPM, yaitu menambahkan margin keuntungan wajar pada biaya produksi atau jasa. Kemudian yang keempat ada transactional net margin method atau TNNM, yaitu membandingkan margin laba bersih entitas berelasi dengan entitas independen. Kemudian yang terakhir yaitu profit split method atau PSM, yang dimana membagi laba antar pihak berelasi berdasarkan kontribusi masing-masing terhadap penciptaan nilai. Jadi pemilihan metode bergantung pada ketersediaan data pembanding, jenis transaksi, dan fungsi ekonomi yang dilakukan. Dalam praktiknya, TNMM menjadi metode yang paling banyak digunakan karena fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai situasi bisnis. Penerapan metode yang tepat itu memastikan transfer pitching tidak hanya sesuai regulasi tetapi juga mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya dalam organisasi. Dalam konteks perpajakan, transfer pitching menjadi perhatian utama otoritas pajak karena berpotensi digunakan untuk menghindari pajak atau tax avoidance. Nah, perusahaan multinasional itu dapat memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah melalui harga transfer yang tidak wajar. Oleh sebab itu, banyak negara termasuk Indonesia memiliki regulasi khusus untuk mengontrol praktik ini. DJP mengatur transfer pitching melalui kewajiban dokumentasi transfer pitching atau yang disebut dengan TP-Doc sesuai dengan PMK nomor 213/PMK 03/2016 dan PMK nomor 22/PMK 03/2020. Dokumen ini berisi analisis perbandingan dengan justifikasi harga transfer yang digunakan perusahaan. Selain itu, otoritas pajak juga menggunakan mekanisme Advance Pitching Agreement untuk mencegah sengketa. Apa sendiri memungkinkan perusahaan dan DJP menyepakati metode dan harga transfer di awal periode pajak. Dengan regulasi yang ketat ini, tujuan pemerintah adalah memastikan penerimaan pajak yang adil sekaligus memberikan kapasitas hukum bagi pelaku usaha. Dalam konteks perpajakan, transfer pitching menjadi perhatian utama otoritas pajak karena berpotensi digunakan untuk menghindari pajak atau tax avoidance. Nah, perusahaan multinasional itu dapat memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah melalui harga transfer yang tidak wajar. Oleh sebab itu, banyak negara termasuk Indonesia memiliki regulasi khusus untuk mengontrol praktik ini. DJP mengatur transfer pitching melalui kewajiban dokumentasi transfer pitching atau yang disebut dengan TP-Doc sesuai dengan PMK nomor 213/PMK 03/2016 dan PMK nomor 22/PMK 03/2020.
Dokumen ini berisi analisis perbandingan dengan justifikasi harga transfer yang digunakan perusahaan. Selain itu, otoritas pajak juga menggunakan mekanisme Advance Purchase Agreement untuk mencegah sengketa. APA sendiri memungkinkan perusahaan dan DJP menyepakati metode dan harga transfer di awal periode pajak. Dengan regulasi yang ketat ini, tujuan pemerintah adalah memastikan penerimaan pajak yang adil sekaligus memberikan kapasitas hukum bagi pelaku usaha. Masalah utama transfer pricing terletak pada potensi penyalahgunaan untuk menghindari pajak. Jadi perusahaan itu bisa menetapkan harga transfer terlalu rendah atau tinggi agar laba muncul di entitas yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Jadi hal ini itu menimbulkan kerugian bagi negara dengan tarif pajak tinggi karena potensi penerimaan berkurang. Selain itu, pajak terdapat pula risiko hukum dan reputasinya. Perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi harga transfer dapat dikenakan denda, koreksi fiskal, atau bahkan tuntutan pidana. Kasus-kasus besar seperti Google dan Starbucks menunjukkan bahwa publik sangat sensitif terhadap isu ini. Dari sisi internal sendiri, risiko lainnya adalah distorsi penilaian kinerja atau antar divisi. Jika harga transfer tidak mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya, kinerja divisi bisa terlihat terlalu tinggi atau rendah. Karena itu, kebijakan transfer pricing harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi yang lengkap untuk meminimalisirkan resiko dengan menjaga reputasi perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan multinasional di Indonesia memproduksi komponen elektronik dan menjualnya ke anak perusahaan di Singapura dengan harga transfer rendah. Jadi anak perusahaan tersebut kemudian menjualnya kembali ke pasar dunia dengan harga tinggi. Sehingga praktik ini menggeser laba ke Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah sementara laba di Indonesia menjadi kecil. Dan DJP melakukan pemeriksaan dengan menemukan bahwa harga transfer tidak mencerminkan prinsip kewajaran. Akibatnya dilakukan koreksi pajak atas laba yang seharusnya dilaporkan di Indonesia. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip arm's length. Di sisi lain, ada pula praktik transfer pricing yang sah dan sehat seperti penerimaan harga transfer khusus kepada divisi baru untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Jadi ini menunjukkan bahwa transfer pricing tidak selalu negatif jika dikelola dengan etis dan sesuai aturan. Kasus-kasus yang ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara strategi keuangan dan kepatuhan pajak dalam penerapan kebijakan transfer pricing. Jadi untuk transfer pricing merupakan kebijakan strategis yang berfungsi ganda, yaitu sebagai alat manajerial untuk pengukuran kinerja dan sebagai instrumen perpajakan yang memerlukan pengawasan ketat. Prinsip arm's length itu menjadi pedoman utama agar harga transfer mencerminkan kewajaran ekonomi. Kemudian dalam praktiknya, transfer pricing harus mempertimbangkan faktor organisasi, regulasi, pasar, dan etika. Kemudian penerapannya yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian reputasi. Sementara penerapan yang benar dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan antar unit bisnis. Jadi implikasi bagi perusahaan adalah perlunya dokumentasi yang kuat, penggunaan metode penentuan harga yang sesuai, dan komunikasi terbuka dengan otoritas pajak. Jadi dengan demikian pemahaman mendalam tentang transfer pricing sangat penting bagi calon akuntan, auditor, dan manajer agar dapat menerapkan secara etis, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku. Hello everyone, my name is Namain Melati with student ID 23412036 from class AKT 23A. In this session, I will be presenting a learning material that is both interesting and important for you to understand together. Here is the explanation.